Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti ASTS atau Asesmen Sumatif Tengah Semester pada kurikulum Merdeka. Nah, di sekolah kita sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan tepatnya ya tentang ASTS ini. Nah, ini adalah materi pendidikan Pancasila di kelas 7 di kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran pada video ini, tepatnya pembelajaran tentang kelahiran Pancasila, yaitu kalian nanti akan mampu menjelaskan tentang sejarah kelahiran Pancasila, menganalisis latar sejarah dan kelahiran Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan menerapkan komitmen semangat kebangsaan para pendiri negara. Nah, di sebelah kanan kan sudah ada ya gambar lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Nah, ini sudah Ibu bahas juga bersama Ananda semua di kelas, bahwa masing-masing lambang ini punya filosofinya. Mulai dari sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan apa yuk? Ya betul, sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan iya, pohon beringin, dan sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, kelima sila ini merupakan salah satu uh, bentuk ya di mana nilai-nilai Pancasila itu juga tergambarkan dalam lambang-lambang tersebut. Kita lihat. Oke, baik. Setelah kita lihat tadi ada tujuan dari kita melakukan pembelajaran tentang kelahiran Pancasila. Di sini kita lihat ada kelahiran Pancasila ini terbagi dari masa prasejarah, masa kerajaan, masa penjajahan, dan masa kebangkitan nasional. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penjelasannya dari masa prasejarah, masa kerajaan, masa penjajahan, dan masa kebangkitan. Nah, dari latar sejarah Pancasila ini ada 5 nilai yang kita bisa telaah dan kita bisa lihat bahwa di masing-masing nilai ini ada dalam masa-masa di awal terbentuknya Pancasila. Di pertama itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan ya, nilai kesatuan, nilai musyawarah dan nilai keadilan sosial. Nah, nilai ketuhanan itu adalah di sila pertama, nilai kemanusiaan sila kedua, nilai kesatuan atau persatuan sila ketiga, nilai musyawarah atau kerakyatan yang sering disebut itu adalah nilai dari sila keempat, dan nilai keadilan sosial adalah sila kelima. Jadi pada masa awal prasejarah, nilai-nilai ini tercermin dengan adanya kegiatan upacara keagamaan, yaitu terutama dalam nilai ketuhanan. Nah, nilai kemanusiaannya di mana? Nilai kemanusiaannya itu pada masa prasejarah ini, atau sering juga dikenal dengan masa sebelum mengenal tulisan, ya masyarakat pada saat itu mengenal ya bahwa setiap kelompok mereka itu punya haknya masing-masing gitu kan. Nah, dalam nilai persatuan juga ada karena ada pengelompokan-pengelompokan yang menyebabkan mereka harus berpindah-pindah tempat, sehingga pada zaman prasejarah ini juga muncul namanya nilai Pancasilanya. Dan ada nilai musyawarah. Nah, ketika mereka berpindah-pindah tempat, pastinya mereka akan berbincang atau berkelompok ya, berbicara gitu tentang bagaimana nanti mereka akan berdiam gitu kan namanya. Nah, pada zaman prasejarah ini kan sering sekali masyarakatnya itu nomaden ya atau berpindah-pindah tempat. Dan yang kelima nilai keadilan sosial juga tergambar dari mereka suka berkawan, sekawanan mereka itu selalu kompak dan selalu bisa memberikan ya memberikan kenyamanan dan keadilan sosial ya, sosial dari masyarakat di masa zaman prasejarah ini, terutama dari pimpinan dari masyarakat di zaman prasejarah ya. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu latar sejarah pada masa kerajaan awal di Nusantara, itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya. Dilihat di gambar ada Candi Borobudur dilambangkan dengan agama Buddha, dan Candi Prambanan dilambangkan dengan agama Hindu ya. Kalau di sini hanya gambar Candi Borobudur saja. Nah, kemudian hadirlah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Ingat ya, kerajaan pertama agama dari agama Hindu dan Buddha itu
Ya, ayo ada yang ingat? Ya betul ya, kerajaan Kutai ya, itu kerajaan pertama. Jangan sampai salah lagi dalam menjawab pertanyaan untuk kerajaan pertama yang ada di Nusantara. Nah, kemudian barulah hadir kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Gorontalo hingga Ternate dan Tidore. Nah, ini merupakan bentuk dari adanya eh, kerajaan-kerajaan ini juga memperlihatkan budaya yang dimana di dalamnya tertanam nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi pastinya lebih bisa dilihat ya bahwa pada zaman kerajaan ini terimplikasi dalam bentuk hasil-hasil budaya yang dihasilkan masyarakat yang di dalamnya ada nilai-nilai Pancasilanya. Nah, selanjutnya yaitu pada masa penjajahan. Nah, kita kan lihat ada masa yang pertama tadi masa prasejarah, yang kedua masa kerajaan. Nah, ini masa di mana menjajah nih datang ke Indonesia. Tapi awalnya itu sebelumnya belum menjajah ya. Masa Eropa datang ke Indonesia, tujuan awalnya itu hanya untuk menemukan negara atau negeri yang menghasilkan rempah-rempah. Lalu perlawanan dari bangsa Indonesia ini didorong oleh semangatnya karena sudah mulai timbul bangsa Eropa ini timbul untuk ingin menjajah ya. Jadi dijajahlah kita oleh Belanda hingga masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia ya, berbagai belahan Nusantara ya, namanya dulu Indonesia ya tapi masih Nusantara, itu melakukan perjuangan di masing-masing daerahnya. Jadi ini sifatnya masih kedaerahan bangsa Indonesia ini melakukan perlawanan. Misalnya dari Sumatera Barat ada Imam Bonjol, dari Maluku ada Kapitan Patimura, dari Kalimantan ada Pangeran Antasari, dari Jawa ada Pangeran Diponegoro. Nah, itu merupakan pahlawan-pahlawan yang melakukan perjuangan yang dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan, di mana mereka yakin dan percaya bahwa ketika mereka uh, ingin melakukan apa namanya pembebasan terhadap penjajahan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari dimana mereka ingin bebas ya dari perilaku-perilaku yang menindas gitu. Nah, dan nilai kemanusiaannya juga ada di situ tadi dan nilai persatuan mereka menyatu walaupun belum dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tapi masing-masing daerahnya sudah saling menyatu untuk mengusir penjajah di daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya pada masa kebangkitan nasional. Nah, ini yang keempat, pada masa kebangkitan nasional muncullah kaum-kaum terpelajar yang melakukan perubahan ya, perubahan menuju arah yang lebih baik karena sudah menjadi kaum yang terdidik ya, sudah mengerti bagaimana bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang harus bebas dari penjajahan dan pendidikan adalah hal yang paling utama dan penting, maka mereka melopori perjuangan secara nasional. Nah, ini adalah perjuangan di mana terbentuknya organisasi pertama, yaitu disebut dengan organisasi Budi Utomo, yang di dalamnya adalah sekelompok manusia-manusia cendekiawan ya, manusia-manusia yang berasal dari dokter ya. Nah, itu sampaikan bahwa mereka ini orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang ingin adanya perjuangan yang secara nasional. Ya, ini tepatnya di tanggal uh, 20 Mei tahun 1908. Itu adalah Hari Kebangkitan Nasional. Jadi jangan sampai salah ya, 20 Mei 1908. Nah, selanjutnya proses lahirnya Pancasila, apakah sampai di tahap masa kebangkitan nasional itu? Tidak ya. Jadi ketika lahir organisasi Budi Utomo itu sebagai titik awal perjuangan kita secara nasional, maka kita mengadakan yang namanya Sumpah Pemuda ya tahun 1928. Nah, setelah itu baru masuk Jepang ke Indonesia tahun 1940 eh, 42 ya tepatnya datang ke Indonesia dan barulah terbentuk yang namanya wadah yang di sini dibentuk oleh Jepang, namanya BPUPKI atau sekarang juga bisa disebut dengan BPUPK, itu hampir ya sama lah istilahnya ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dimana diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso
Dan wakil dari Jepang juga ada, yaitu Ichi Bangaseo, di mana anggotanya berjumlah 60 orang ditambah dengan 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, jadi Jepang memberikan kita eh, apa ya menjanjikan akan ada kemerdekaan ya dari Jepang. Jadi Jepang untuk mengabulkan hal tersebut, jadi dibentuklah BPUPK ini. Nah, ini dia rentetan alurnya gitu ya ketika Jepang terdesak dalam sekutu dan adanya janji kemerdekaan, lalu diumumkanlah pembentukan BPUPKI ini dan barulah penentuan ya dari BPUPKI ini. Tugasnya ngapain ya? Tugasnya untuk pembentukan negara Indonesia, terutama dasar negara. Nah, jadi pada masa pembentukan itu ada 3 orang tokoh yang menyampaikan ya di sini nggak kelihatan ya, ada 3 tokoh yang menyampaikan, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, di sini adalah kelima asas yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, dari mulai perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi yang kedua disampaikan oleh Bapak Supomo, di mana beliau menyampaikan 5 azas yang menurut beliau adalah harus menjadi sebuah dasar negara Indonesia. Yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, kelima azas ini uh, se sepatutnya dapat menjadi sebuah nilai-nilai dasar yang menurut Bapak Dr. Supomo bisa dilihat dari kebudayaan, dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ini disampaikan oleh Bapak Soekarno, menyampaikan tentang yang namanya dasar negara melalui pidatonya, dan Bapak Soekarno ini adalah orang yang mengeluarkan istilah Pancasila pertama kali. Jadi ingat ya, istilah Pancasila pertama kali itu dikeluarkan oleh Bapak Soekarno. Sebelumnya seperti Muhammad Yamin dan Supomo itu menyampaikan juga, cuman bukan Pancasila namanya, tapi lebih ke dasar negara dulu nih, baru istilah Pancasila itu muncul dalam pidatonya Bapak Presiden Soekarno. Nah, beliau menyatakan ada 5, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah pidato yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, dan beliau ya menyampaikan tentang istilah Pancasila pertama kali, dan ini tepatnya di tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam perumusan proses terbentuknya Pancasila ini masih belum mendapatkan kesepakatan ya, maka dibentuklah Panitia 9. Nah, dalam Panitia 9 ini menyepakati berbagai rancangan dasar. Yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi makhluknya, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah 5 isi sila yang kita lihat hampir sama dengan yang sekarang, hanya beda di sila pertama. Nah, jadi sila pertama ini mengalami perubahan karena pada sila pertama ini tidak hanya yang menjalankan syariat Islam itu hanya tidak hanya satu agama istilahnya gitu. Jadi Indonesia ini terdiri dari berbagai agama yang dimana dalam sila pertama ini sepertinya hanya mewakili satu agama saja. Makanya perlu dibuat perubahan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukanlah proses penetapan ya, setelah kita merdeka ya, 1 hari setelah merdeka kita langsung mendapatkan penetapan ya. Jadi artinya di sini ada sidang terlebih dahulu oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana di dalamnya merumuskan dan menyetujui isi rumusan Pancasila. Jadi isi rumusan Pancasila yang sah dan benar itu di dalam sidang PPKI pertama. Oke, baik, itulah sejarah kelahiran Pancasila dimulai dari awal masa
prasejarahnya sampai di mana proses penetapan itu terjadi, dan semoga Ananda semua bisa memahaminya dengan baik. Semangat untuk ujiannya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.